Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang ulun muliakan, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Abah Guru Kiai Haji Rusli Kornain beserta Tuan Guru Kiai Haji Effendi LC, Ketua Umum Masjid Al-Munawwarah Bapak Dr. Haji Marianto SESH beserta para imam, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir di dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka haul jamaah sekaligus bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pembacaan Yasin, tahlil dan sebagainya yang kita hadiahkan ini termasuk menggembirakan kepada orang-orang yang kita sayangi yang sudah mendahului kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal warid al-murawwis." Ujar Nabi, secara umum tidak ada mayit di dalam kubur bagi kita orang awam khususnya. Tidak adalah mayitnya kita orang awam ini di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam di lautan yang berhajat minta pertolongan. Rata-rata kita orang awam ini kalau masuk ke dalam kubur seperti orang tenggelam dalam lautan yang tidak tahu di mana tepinya, maka tentu berhajat sangat pertolongan. Maaf kisah tentang sapu hanyut pun meragap kada melepas lagi. Kenapa? Karena berhajatnya kita dengan pertolongan. Maka itu ujar sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama rakibal bahra bila saqinatin."
siapa orang yang berani masuk ke dalam kubur kada membawa bekal yang cukup, percis orang jatuh di tengah laut kada ada perahu yang dapat menolong. Maka kiai kami isyarat hadis ini, orang yang sudah meninggal itu minta tolong dengan orang yang hidup. Ada karangan guru kami itu pengambilan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gembiranya orang yang sudah meninggal kita kasih kiriman seperti gembiranya kita yang kelaparan dapat hidangan. Maka itu saat ini orang tua kita gembira sangat, guru-guru kita pun gembira sangat karena kita muridnya ingat kawan sedih. Kedua orang tua itu gembira sangat nang kita kirimi. Dalilnya harus alih mencari. Sepakat sudah mazhab yang 4. Mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ditambah Imam Sufyan As-Tsauri, ditambah ulama muhaddisin, rata-rata mengatakan sampai pahalanya yang kita baca apabila diniatkan. Maka itu Imam Malik kita tidak usah meragukan. Imam Malik ini orangnya luar biasa, memaham Al-Quran dan hadis. Guru sidin 700 orang, bukan kapalan kampung 700. Ulun ada kepala karya, tuan guru itu alim luar biasa. Sidin mencatat guru sidin nak pernah belajar sidin. Sekarang kita banyak sidin ketemu loh, orangnya Allah aja. Pas laporan hendak bertemu, pas ulun habis acara ada bisikan tuan guru hendak bertemu, nunggu di rumah tempat makan. Ulun kada tahu kalau ingin tuh, jadi santai aja. Rupanya ini orang alim sangat. Guru sidin 400 dah. Yang dicatat sidin itu 400. Sehebat sidin itu luar biasa 400. Imam Malik 700. Kita bertujuh. Jangan macam-macam bercakap. Dia guru bertujuh. Ada sama hantam Imam Malik kan. Imam Malik hanya mengatakan sampai ini, bersandar ke hadis Nabi tadi. Karena orang yang meninggal minta ditolong, siapa yang menolong? Yang hidup. Maka itu Imam Malik kada khawatir sampai asal diniatkan. Imam Malik itu setiap malam beribadah malam. Itunya Nabi minta bisolihin. Itulah kebiasaan orang soleh. Makanya dalam tidur sidin satu matanya, Rasulullah setiap malam datang dalam mimpinya. Kalau kesalah menetapkan, kada mungkin Nabi datang lewat mimpi. Lah kita seumur hidup paling sekali mimpi bertemu Rasulullah itu buangnya 3 bulan. Habis keramahnya jadi lagi, hilang kemuliaannya, buang terus. Pernah bertemu Nabi di sini. Ada tahu kita. Maka itu kada khawatir, kada sia-sia amal yang kita baca malam ini. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, hujah sidin yang kita baca oleh yang hidup ini diniatkan kepada orang yang meninggal. Kalau itu anaknya, kalau anaknya yang membaca untuk orang yang meninggal dunia, bahkan ada yang mengatakan ada saya niatkan. Ujian Imam Ibnu Hajar diniatakan kadangkah kalau anaknya pasti sampai, kada ada penghalang, langsung terpindah pahala. Tidak kurang sedikit pun jadwal mubakit tadi ulun dengar YouTube-nya. Amal anak yang dilakukannya sebab kita mendidik apa nanti bacanya otomatis
online, pindah langsung. Kalau kita bukan anaknya, perlu diniatkan. Innamal a'mal binniyat. Walaupun sekali kita tadi membaca Yasin, pahalanya untuk 100 orang, kenapa? Masing-masing tidak saling dikurangi. Dalilnya innamal a'mal binniyat. Kalau fikihnya innamal a'mal binniyat, sahnya amal tergantung niat. Apabila puasa kada berniat di malam hari, kada ingat berniat, puasanya kada sah. Fikihnya itu. Tapi ada lagi yang mentafsirkan dalam kitab Bahrul Madi, innamal a'mal binniyat, hanya saja amal itu terlaksana sebab ada niat. Mun kada ada niat, ngalih terlaksananya, maka pasang niat yang baik supaya terlaksana. Ulun terbaca dalam kitab itu, kalau kita ini berniat hendak melakukan kebaikan, 70 pintu pertolongan terbuka. Makanya kita kalau bulan Ramadan, rata-rata kita ini berniat hendak bangun malam. Penting itu. Boleh kita perhatikan kita. Malam ini malam Sabtu, malam Sabtu hadapan jenis puasa deh. Punten malam Senayan dulu ndak lagi. Malam Sabtu hadapan. Boleh kita berjalan sekitar jam 3, jam 4 kita bila rata-rata orang bangun. Kenapa ia bangun? Karena ia hendak guring ada niat hendak bangun subuh karena hendak makan sahur. Sebenarnya coba tarik malam nih kita berjalan jam 3, aku ingin bangun. Apalagi sebelum kebagian yang boleh, karena belum pakai mobil dari sini. Karena di sana mengejar jam 11 sudah harus sampai di pelabuhan dagang. Nanti jam 1 harus di tepi, jam 2.30 harus di kilo 6. Nah, Isya harus ditungkal dulu. Jadi ulun kada bangun malam ini, terus terang aja. Ulun hendak bersama dulu lagi di jalan. Ini kepala engkuan kuring ulun ini kan apa namanya daerah rendah. Coba tarik malam Sabtu hadapan rata-rata bangun. Kenapa? Ada niat. Tapi kalau ada niat, ngalih. Nah, kalau dalam kitab Risalatul Mu'awanah, innamal a'mal binniyat, hanya saja amal itu walaupun satu tergantung niat, bisa bercabang-cabang. Kita sekali membaca Yasin, semuanya akan sampai. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, nang kita niatkan ini semuanya sampai. Imam Abu Hanifah kada usah diwakilkan. Imam Abu Hanifah itu beliau setiap malam beribadah kepada Allah. Beliau itu kada mau berpandir kalau kada berwudu, mau. Walaupun berwudu, sidin kada mau menyambung cerita nang kada baik tentang orang. Karena sidin menjaga cakap. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ujar Imam Al-Ghazali 6 nasihat yang harus kita perhatikan. Pertama, nasihat yang paling parah. Apa itu nasihat yang paling parah? Makin hari makin parah, makin hari makin parah, makin hari makin parah, pada akhirnya sampai. Apa dia? Kematian. Kita ini makin hari makin berparah, makin hari makin berparah, makin hari makin berparah. Boleh kita cek tahun hadapan ulang-ulang bertambah ngarannya. Udah nih, bertambah takaran siapa yang termasuk? Berarti kan kita ini bertambah hari, bertambah tahun, bertambah parah dengan kematian. Maka nasihat beliau ingat mati. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, orang ingat mati itu 3 kemuliaan yang Allah berikan. 1, takjil taubat, bersegera bertaubat. Apalagi menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan ampunan Allah, bulan limpahan rahmat, bulan barakah, bulan ampunan. Maka itu
Kalau ingat mati kita bersegera bertaubat. Tapi kalau kada ingat mati menunda-nunda. Orang kalau menunda-nunda berbuat kebaikan selalu gagal. Ada satu contoh, ada satu jauh. Ibu lah contoh di belakang. Ibu-ibu ini dibawa itulah pengajian aulan malam nih. Tapi ada satu ibu nang kada kawat pula. Alasannya menghadang tahun dudi. Kenapa? Sebab karena sidin betianan. Jadi sidin aku tahun dudi aja menghadang ibah beranak. Ngalih je sidin aku tulak ke pengajian bapak kancangan deh. Menghadang kandung aja. Tahun dudi ingatan orang. Dikiau pulang, ayo bu kita tulak pengajian. Maka pian semalam berjanji tahun dudi menghadang ibah beranak. Ini kan sembilan sudah beranak. Apa jawab ibu ada? Aina aja tahun dudi menghadang anak benar. Ada pula alasannya. Tahun semalam menghadang beranak. Tahun kedua menghadang anak ganal. 2 tahun dah tunda ada. Sudah anak ganal dikiau pula. Ayo bu, nah kita tolak pengajian. Pian semalam berjanji kalau anak sudah ganal. Ini kan anak pian ganal sudah. Bujur aja anakku ganal, tapi aku betianan pula. Makanya kita bulan Ramadan ini siapkan diri untuk beramal. Jangan nunda-nunda. Yang kedua, kalau kita ini ingat mati, wakana atul qalbi, hati menerima apa yang ada. Tapi kalau kan ingat mati, ada murida bil kafaf, ketiadaan merasa senang hati dengan kehidupan yang sudah serba cukup. Kita ini serba cukup sudah begini. Ada sama abah kita, nenek kita maras. Makanya malam ini kita mengenang perjuangan orang-orang Tuhan kita yang kada sawat nyaman bersama kita. Kami lagi halui makan bagi piring kami. Kada kawan. Maka adik-adik kami nak hidup 8. Cakap hidup beretaan 15. Untung ber-7 berdulu. Cakap tidak ada cukup beres. Berbagi piring kami makan. Ikan kari itu diripit-ripit. Susah orang tua beres. Handap air raya ada tukar. Baju, jangan baju silawar handap ada tukar. Kuning tapung pun direpit, digunting jumlah silawar. Ada sawat nyaman jadi ulun bunduk di Pekalongan itu kasihan abah kami itu ambil lupa terpaksa berhutang. Hendak menyekolahkan ulun ke Jawa berhutang duit dengan toke kelapa. Ada di Tungkal toke kelapa itu namanya waipa. Orang kita Cina, kalau ada mau berhutang macam ni orang dijual, menjual ke situ, berhutang, ngomong si ulam, tolak ke Pekalongan 75.000 membuat duit harus cukup 3 bulan. Jadi ulun setiap bulan kiriman 25.000, kawan ulun 40. Kalau sesak Rahman 40 ulun bertanya. Ya kalau kawan yang lain lagi 50. Ada yang 60, ada kawan ulun orang patah parang 90, belum lagi jajan ulun 25, pada kapuk liur makan ubi kayu manja. Sudahlah terlambat, kadang-kadang sudah 25, kadang abang terlambat dapat duit, terlambat mengirimi, terpaksa puasa. Jadi bila kiriman kada datang, ulun puasa sahaja puasa besok hari karena kiriman belum datang, bila kita. Makanya ulun imbah mondok tidak lagi puasa. Karena ulun kanyang puasa sudah. Sohok puasa karena ada duit. Jadi ulun buruan ni kepada kawan abah ulun. Ya ulun bah awal latihan menambah yakan 5.000 lagi. Jadi 30. Sebulan kawan ulun 40, 50. Ulun kada usah 50, 30. Jadi supaya cukup ulun kada banyak puasa. Jadi abah ulun amun ikam ni kada sanggup lagi 25.000 sebulan boleh kerja. Abah mundok ikam begawi.
25.000 orang tua kami kada sempat nyaman, kada sempat. Nenek kami kada sempat nyaman. Saatnya bulan Ramadan nih, apa yang kita baca hadiahkan. Walaupun menurut Imam Ibnu Hajar kada diniatkan sampai tambah lagi, diniatkan ya Allah amal sebulan Ramadan. Al-Quran yang aku baca harus khatam ya Allah. Ulun hendak membahagiakan kedua orang tua ulun, hendak membahagiakan guru-guru ulun, hendak membahagiakan darsana ulun, maka pahalanya dihadiahkan bagi mereka. Makanya malam ini kita berkumpul. Coba lihat kucing itu. Kucing itu hidup menerima apa adanya. Kita ini kadang hidup banyak mengeluh. Pada sugih kita ini sudah. Dibanding orang tua kita sugih, kita nyaman gitu sudah. Dulu orang amun dari tabir dari Kuala Tungkal hendak kolek mau belajar. Wajib ini pakai tintil ayam 40 menit tembus. Enggak bergelombang aja. Bergelombang paling sejam. Kami itulah bersampan, berdayung sampan ke Pulau Kijang. Itu seharian hanya sampai berdayung. Bila baju surat bergantung lo madam pasang bapak lo berdayung. Karena pemerintahan kami ada dua ini orang sejam duduk di layang dari Tungkal sampai sudah. Ada sama kita, tapi kita kenapa mengeluh? Sumpah kita. Maka jangan mengeluh, kita hidup. Ada berduit, alhamdulillah. Kada berduit, nasib lah. Tak ada apa-apa. Ini sudah kada berduit, mengeluh pula. Kucing, ada suruh mengeluh. Ayah menanya dengan Al-Maqtulah. Al-Maqtulah ayah bertanya dengan Al-Maqtulah Bakti Suki Masyhadi Pekalongan. Di hadapan ulun bertanya, ujar ayah, kenapa kucing kalau dikasih makan di piring, kenapa ditanggung ke bawah? Nah, ini apa pertanyaannya? Kenapa? Ujar Mbah Suki, kucing tahu diri, kucing merendah. Kami kucing ada punya usaha apa-apa, makan masaknya aja, maka ada layak makan di piring. Maka kucing sadar diri, semua rezeki datang dari majikan, karena kucing kada bisa memasak. Nah, soal dan kucing memasak soal. Bila ada bini kada memasak, itulah kucing. Kucing tidak bisa memasak. Kita ini tidak ada punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Semua rezeki min Allah. Maka kucing karena semua makannya dari majikan, kucing kada pernah protes. Kita jangan pernah protes dengan Allah. Burung suit, burung punai, kada berduit bermamai. Tahun semalam burung suit, burung punai, banyak berduit bernai. Sama juga. Kenapa ya kucing itu makan menerima apa adanya? Kucing itulah sekalipun kita makan iwak, dagingnya habis kita makan, tulangnya timbai ke higa, kucing menyasar. 2 kali terjual kucing, nanti saya tulang aja, dimakannya tulang. Bengiau kucing ucapan terima kasih. Padahal tulang punya masalah, tapi kucing tahu diri. Ingat sadar bahwa bukan tulang yang dipandang, tapi pandang majikan, masih ingat walinya. Di Masjid Agung malam Selasa, guru kita menyampaikan lebih 10 tahun yang lalu sudah. Uji sidin Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel, sampaikan kepada umatmu, kalau umatmu menanam padi, lalu padi berbuah, sekali berbuah semua hamba, itu umatmu wajib bersyukur kepadaku, kata Allah. Lah, nabinya Bani Israel bertakun,
Ya Rob, apa yang disyukuri? Padinya semua hamba. Apa yang disyukuri? Memang berbuah tapi hamba. Cabainya ada sekali, dan bisi 100 kali hamba. Berarti ada yang disyukuri, ini sebelataan hamba. Allah jawab, inya bersyukur karena aku masih ingat awalnya. Inya nanam padi tumbuh, siapa yang membuahkan? Allah. Berarti Allah ingat awalnya. Sudah tumbuh berbuah sekalipun hamba, siapa yang ngasih? Allah. Jadi bukan memandang padinya, tapi pandang siapa yang ngasih padi hamba, maka bersyukur. Jadi apa yang kita miliki? Kalau kita memandang kepada Allah, kita tak pernah kecewa. Kalau kita memandangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya guru kami kucing itu karena bercita-cita hendak jadi orang hebat. Kucing ini kan berjalan, berguyur, berjalan, lambat pak, ketiut berjalan. Karena hari kadang naik ke gunung, belum nyangat naik ke gunung. Ada lewas mentikor burung terbang, sekali bertungkas terbang sampai ke gunung. Kucing berpikir, ya Allah, nyamannya jadi burung, sekali bertungkas terbang sampai ke gunung. Coba kamu ulun jadi akan burung, jadikan Allah burung karena cerita jadi, karena karena jadi ulun karena jadi bercerita. Jadi harus jadi. Begitu jadi terbang kucing, lewat laju, tertumpul gunung, ke gulung, kepala minik, macam kucing kada nyaman jadi burung, tertumpul gunung, ke gulung, nyaman jadi gunung, ditumpul kada bergerak. Ya Allah, jadikan aku gunung, jadikan Allah gunung, bantai banjir, lamas gunung, macam kucing kada nyaman jadi gunung. Ya Allah, lamas di bantai banyu, nyaman jadi banyu, aku lah lamas surang. Coba pang jadikan aku banyu, jadikan Allah banyu, lewat sapi, hirainya ada sapi. Nah, ya kucing kada nyaman jadi banyu, karena hirai sapi, nyaman jadi sapi, asapun menghirai jiwa di sini. Jadikan pang sapi, jadikan Allah sapi, saat ini ikan oleh majikan sampai ke hidung, mak aja kesap ke kucing, kada nyaman jadi sapi, karena ikan tali masuk ke hidung, orang ikan, baik nyaman jadi tali aja kucing. Coba pang ya Allah, jadikan aku tali, jadikan Allah tali, sekalinya malam karena ikut tikus, nah kucing kada nyaman jadi tali, karena ikut tikus. Coba pang ya Allah, jadikan tikus nyaman ikut di jurang, sekali dijadikan Allah tikus yang malam kena sasai kucing, maka itu aja kucing boleh kakannya pula. Jadi kita ini ayo anak ayah apakah yang penting kita bersyukur gitu. Makanya dia baru sekumpul kita ini supaya bersyukur, nang diingat kebaikan aja, jangan mengingat keburukan. Nang diingat nikmat aja, jangan mengingat bala, supaya hidup menerima apa yang ada. Yang ketiga, kalau kita ingat mati, takutan kita keluar tahun hadapan kada ada lagi, maka Ramadan ini wanasyatul ibadah, giat kita beribadah. Tapi kalau kelumpanan mati, kada betah beribadah, kita kada betah. Walaupun Ramadan bulan penuh barakah, tapi kita kada betah. Walaupun kita duduk di majelis ilmu ganal pahalanya, di bulan Ramadan kita ada betah. Kenapa? Karena kita ada betah tadi. Kada ingat mati. Tapi kalau ingat mati, semangat kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, nasihat yang jauh. Semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin jauh. Apa dia? Masa lalu. Setiap kita ini punya masa lalu. Makin hari makin jauh, tapi perlu kita sadari, hisab di sisi Allah tetap ada. Nabi kasih amalan supaya hisab kita gampang di akhirat. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatih. Ujar Nabi, ada 3 macam. Apabila yang 3 ini ada pada kita hamba, maka hisabnya gampang dan masuk surga dengan rahmat Allah. Kita ini berataan masuk surga dengan rahmat Allah. Cuma orang dapat rahmat Allah harus orang yang selalu berbuat kebaikan. Inna rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Maka kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun itu pada pernah putus asanya.
tanamnya nior, habis matian dimakan babi, kada putus asa, tahun dudi tanamnya lagi, habis matian karena kemarau, kada putus asa, tahun dudi tanamnya lagi, habis matian karena banjir, tahun dudi tanamnya lagi, akhirnya yang menanam matian. Orang berkabung sampai ke mati kada putus asa, maka kita mengharap rahmat Allah sampai mati jangan putus asa. Apa amalannya? Tu'timan haramah, berilah kebaikan kepada orang yang kada pernah baik kawan kita. Taburkan kebaikan kepada semua orang. Kada memilih-milih seperti tanah. Tanah kada memilihnya. Siapapun yang menanam tetap tumbuh asal tanahnya subur. Padahal orang jahat dengan tanah. Setiap hari karena lincah yurah, setiap hari karena ludah yurah, setiap hari karena kami yurah, kadang dihira yurah, tapi tanah tetap baik. Itu namanya taburkan kebaikan kepada semua orang. Jangan memilih-milih. Kita ini kadang masih memilih-milih. Itu saja ulah. Dengan keluarga pun kadang-kadang memilih-milih. Amun sugih sepupu kita, amun susah sekampung dengan kita. Beli banget. Datang sepupu sekali yang susah, cikut-cikut bersepeda, 2-3 kali meninjau sepeda lepas rantainya sampai ke rumah kita. Kadang kita melayani ala kadarnya, hanya susah Pak. Apa yang ada itu dimasakiakan. Ada iwak asin yang pada tahap ragu seminggu sudah agak kuning iwaknya. Itu nang di sana. Begitu masak iwak terpisah kapal lawan awaknya. Ada pinandu nang manapun awak nang manapun kapal. Tapi karena kita orang susah, disuruhi makan iwak asin, mau untuk makan kita. Dijulungi ikan bepanggang, betambah kita. Andai sup undang galah, habis nasinya. Nyaman kita orang susah ini diberi makan sama apa ini nyaman. Anda kuring, orang akan tikar anda di depan TV ulang, membujung sidin berapa, mengaruh sidin kuring. Karena kita orang susah biasa aja. Di tikar pandan kita guring, amparakan orang hilang melandau. Hilang ya Pak. Tapi kadang-kadang kita dengan keluarga yang susah, kadang-kadang kita kurang selera. Padahal keluarga yang susah, kalau datang ke rumah kita, ingin membawa rahmat, bulik ampunan dosa. Kenapa paling nyaman disuguhi orang kita yang susah ini paling nyaman? Nama aja cocok. Tapi minggu hadapan datang pulang sepupu sekali juga. Nah tadi mama berbanding, nah ini abah berbanding. Tapi dari kota datangnya orang sugi pakai mobil Pajero Sport. Nah ini apa? Sport kena sport kenapa ada Pajero mobilnya nih? Nyaman pokoknya. Sang ahli setor di hadapan rumah kita hanya membuka lawang mobil, berulur betis nang bini, melihat betisnya ngeri kita. Sandal nang bini itu, andai kata dijual, duitnya cukup angin bahaul sekampungan. Ulun pula kadai kenal, nanti kaca dicubaan, takun sandal lo, tadi jadi ulun pak. Cukup angin bahaul sekampungan harganya. Keluar pulang bersangking dan berkira pesandang loh. Ada sanggup kita diurungi bakasih. Sangking bini itulah apa dan mahal. Pian tahulah berapa harga sangking yang dipakai sehari ini. Kita tahu kurang info. Coba dibuka YouTube. Berapa harganya? Itu nang bertamu ke rumah kita, sangguplah kita menyamakan iwak asin. Jadi kalau sanggup bermodal kita menukar ayam kampung, bermodal kita menukar buah-buahan, semua buah-buahan ada. Semalam makanan susah datang, jangankan buah anggur, buah nifah pada datang. Kenapa saya berani bercakap? Karena Sophie dah membuktikan. Ulun hendak menikahkan anak yang paling ganas,
Anak ulunnya ketiganya yang makan sekolah ini beliau nih, Ustaz Sofaudin nih. Dari kecil anak saya sini yang makan sekolah. Jadi nang penggenalnya anak dinikahan, itulah ke pasar. Ini bapak beranak, anak ulun ini kan bini bertiga, 2 nikah, 3 sikok nih. Ini maksudnya 4. Tapi kalau bilang di mana ya dulu? Ini bukan promosi, bukan ya. Kalau berbicara jadi sikong ini. Jadi itulah mamanya anak ulun yang penengah itu biasa bermobil yang sekarang akan duduk di Bekasi, Jakarta, dan sekarang di sana sini di bawah lakinya. Pulang ke pasar memakai mobil Innova 4 berenang, ulun dari bawahnya. Kenapa? Ini urusan bibinian. Sekalinya masuk ke toko, mobil diparkir jauh, dia berjalan ke 4 berenang. Kelihatan banget pakaian kayak orang guling. Sekalinya masuk, bertanya tangki, nah hadir pengantin tuh, cari kan katanya baik. Ada yang harga 250. Jadi bini ulun bertakun, Bu, ada tak yang bagus dari ini lagi? Oh jangan menjual, ada Bu, itu cuma dapatlah harga 250. Cocok sudah mending, maka daripada ada dia, nokar lah ini. Siapa yang membayar ke kasir lewat di dalam, banyak sangkinan bergilap-gilap nongkaran di dalam kaca. Jadi istri saya bilang, adalah Bu yang bagus. Apa jawabnya? Itu mahal Bu, ya. Belum tahu dia. Istri siapa tuh? Belum tahu dia. Kalau itu istrinya Afgan, tidak tahu. Kan kita kan melihat penampilannya kan. Makanya kita kalau anggap nyaman hisab, taklukkan kebaikan kepada semua orang. Jangan melihat penampilannya supaya ikhlas karena Allah. Kita ini berusaha beramal ikhlas. Makanya puasa ini mendidik kita beramal ikhlas. Ibu kami dari Pekalongan Al-Maktulah. Dulu ada orang sufi meninggal dunia. Masa hidupnya ini dermawan luar biasa, royal ya. Setiap bulan itu tetangga-tetangganya 200 rumah lebih kurang. Semua diberi hadiah. Asal awal bulan beri bagas sekarung, duit 100.000. Kisah kurang itu. Rupanya lama-lama meninggal. Setiap bulan bisa, apa kan bisa? Sekarang ini di Banjarmasin, ulun masuk pengasuh ulun pesantrennya, jadi anak bertamu. Ketemulah saya di acara. Ya ulun sudah buruk, kita sudah bertamu di sini. Ada payung rupiah. Oh di sini kada bisa. Mau berniat dia harus ke ulun. Pondoknya di daerah Rantau. Itu anak-anak di bulan banyak. Itu gratis. Bertanya, orang manggil guru muda. Jadi akrab dengan ulun. Asal ke Banjar sering bertemu. Jadi bertanya, berapa muridnya? 2.250 orang. Makan gratis. Ulun daftar anak-anak kan, ulun berapa bayarannya? Tidak dipungut bayaran. Makan gratis. Kemudian setiap subuh Jumat dikasih duit 50.000, 2.250 itu orang 50.000. Berarti sebulan 200.000 kalikan 2.250. 200 sebulan. Kosnya 3 kali makan, taruh 300, berarti 500.000 sebulan seekor orang. Kalikan 2.250. Kita menghitung aja menek. Hitung duitnya menek deh. Apalagi menyiapkan duitnya. Gimana? Ada sanggup kita. Nah, ini ada orang nasuki di situ yang dermawan luar biasa. Setiap bulan duit dikasih 200. Ibarat bayar kos 300, berarti seekor orang 500.000 kalikan 2.050. Kalau cerita ini cuma 200 orang, wajar kita loh. Angin yang cuma sebanyak itu begitu. Tapi belum dipelai ulang tahun hari jadi Kabupaten Tanah Laut, dipelai hari Kalsila juga. Ulun tanya, berapa muridnya guru? 1.500. Bayarannya gratis.
Ulun tanya, siapa gaji gurunya? Ulun pang jadi dia. Ulun berapa setiap bulan gajinya? 80 juta. Kadang-kadang guru jadi sok sampai gajian, hari ini belum ada duit. Tahu-tahunya ada orang mantari duit cukup 80. Itu namanya sugih satu malam. Matang dapat duit sok habis. Yang ada hanya cinta satu malam. Ini sugih satu malam namanya. Habis diberikan, ulun teliti apa sebabnya guru di Maka Berani. Ternyata di belakangnya ada bus batu bara. Kalau ulun ini ada di belakang berapi. Maka ada sambung dari makan nih, tersambung. Macam kami al-Badur lihat orang 2000 bersama di makan ini. Kenapa? Paling tidak orang jakawan. Paling sebulan begini bayaran. Jakawan makan itu namanya maapi namanya. Orang ini dermawan luar biasa. Setiap bulan dulu ini opak umur kada panjang. Setelah kada panjang meninggal dunia, sekampungan datang. Sudah itu anaknya mengasih pengumuman. Sudah habis pemakaman. Jangan anak, semua hadirin malam ini diundang ke rumah kami untuk bertahlil selama seminggu. Habis sekampungan datang, 200 orang datang datang. Pikiran apa? Ini makanannya bisa ganal makanannya. Undang ganal, ayam ganal. Itu kan mengharap tuh. Sekalinya ibah bertahlil, ibah berdoa, ada yang keluar. Anaknya ngasih pengumuman, terima kasih hadirin yang sudah datang bertahlil untuk abah kami. Kami kada bisa membalas apa-apa dan kami mendoakan. Dan pian sihat berataan dan malam esok awal datang berataan pulang. Berikan lama lebih baik. Kenapa apa? Tadi kan makan nyaman. Ini kok jadi kok ada sama deh. Anak-anak kada sama abutnya. Ini pemalar anak-anak diberti. Jangan sikong kita ada boleh sapu, gok, saka. Malam ini kada ada hidangan barangkali kan sedang bergilas sunggawa. Mungkin kada terpikir memasak, kada coba belanja. Mungkin malam isok makanannya dugol. Mungkin itu jakawan malam isok aku datang pulang tak berarti kau aku kada tua kada tak bertinggal. Kenapa? Malam isok dugol makanannya. Mungkin makan di situ dan dibungkus boleh. Sekalinya ibah bertahlil berdoa sama malam kedua. Berikan saling bercerita. Aku di sini kada tolak malam ketiga jelas begini. Malam pertama kita bisa toleransi, malam ketiga berkurang orangnya. Malam keempat makin berkurang. Ada hidangan. Malam kelima makin berkurang. Malam keenam makin berkurang. Malam ketujuh jadi kami 62 orang tinggal 20 Juli. 6.20 inilah bertahlil malam terakhir. Sudah habis bertahlil berdoa karena orang ikhlas semata-mata karena Allah, ada berharap apa-apa hendak berikan. Begitu hendak berikan, ujar tuan rumah ainahu hadangi satu rumah. Soalnya punya gereja yang di dapur. Soalnya hidangan keluar cukup hanya 200 orang. Yang datang 20 juga. Talamnya di 200 orang. Undang gelah 200 orang yang datang 20 maka peserta pulang undangnya. Melihat saja panjang minuman kali cukup hanya 200 orang. Yang datang 20 bingung. Ujar tuan rumah ada sekhawatir sangking ada. Semua dibuat dalam sangking. Undang 9 masuk sangking seekor makan. Buah-buahan 10 9 sangking syuting dimakan. Minuman 10 9 masuk syuting diminum. Sudah nak berikan. Sekalinya ada tuan rumah jangan boleh kolok. Ada lewas datang tuan rumah membawa amplop tipis kedengaran lain kaji rumah lain sambil dibaca surat wasiat. Rupanya surat wasiat abahnya. Apa isi wasiat? Nah, setelah abah ada undang orang sekampungan yang ulun pernah baik kawan mereka, jangan pakai makanan. Abah pada hendak dapat kiriman dari tukang nang kada ikhlas. Abah hendak di terakhir nang ketujuh hendak nang murni ikhlas karena Allah. Maka kada boleh pakai makanan kecuali di ketujuh. Oh, jenah tetap berdiri kok kami. Rupanya wasiat nang Tuhan, ini kan rupanya.
Amun itu kami minta maaf kalau salah duga. Hendak berikan kerja anaknya kada beri. Keluar pulang membawa kardus, berapa kardus saat dibuka amplop nang tabel-tabel. Rupanya dalam surat wasiat malam terakhir siapkan amplop hadir 200 orang, isi amplop sejuta. Yang datang cuma 20, maka seikung orangnya 10 amplop 10 juta. Untung kantong banyak, makanya ulun kemana-mana ceramah kantong banyak di atas hati ini ada aman, akan keluar dengan salah. Ulun kemana aja kantong banyak, dan tidak ulun syutingannya 10 amplop. Kita bawa berikutnya. Ini guru kami. Orang kalau beramal pada memandang manusia, tapi memandang kepada Allah, la yuhayyab, tidak akan pernah dikecewakan. Tapi kalau berbuat, beramal, bercita-cita karena mengharapkan orang, yuhayyab, hina akan dikecewakan. Ternyata orang semata-mata karena Allah, dunia untung, akhirat lebih beruntung. Maka taburkan kebaikan kepada semua orang, jangan milih-milih. Yang kedua, wataku aman dalam maka, maafkanlah kepada orang yang pernah salah kawan kita. Makanya menyambut bulan suci Ramadan, kita saling bermaaf-maafan, berhalal-halalan supaya tentram beramal di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, watasilu man kata'aka, pereratlah tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan persaudaraan dengan engkau. Orang yang selalu menjalin persaudaraan masuk surga bisalamat, dengan selamat. Maka itu ya Nabi, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasun niyam. Oh ya Nabi, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan oleh makan salam. Ketemu kawan, ucapkan salam. Kada bertemu, kirim salam. Ujar ayah sama dengan Mbah Yusuki. Kalau orang ngasih salam, kita menjawab subiannya lebih. Kalau orang di sini memberi salam, assalamualaikum, kita paling kurang menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Punya ayah dengan Mbah Yusuki, ulun sering memperhatikan kenapa selalu sama. Sering sama. Dan Sidin meninggal dunia umur sama. Ayah 78, Mbah Yusuki 78. Ayah meninggal dunia, Mbah Yusuki menangis. Bilang beliau dengan kami, kawanku berdahulu. Sidin sama ceritanya, ulun yang mencatat. Kalau orang ngasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ayah, yang Yusuki, kita lebih itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh. Kalau orang ngasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh, kita lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh wa ridwanullah. Kalau orang ngasih salam tidak bisa tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh wa ridwanullah. Terpaksa kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh wa ridwanullah wa habistu. Ini nampak tambahan itu tambahan. Artinya apa? Paling kada sama, orang berdoa baik, kita harus baik juga. Yang kedua, wasilul arham, pereratlah tali persaudaraan. Apapun alasannya, jangan putus persaudaraan. Tidak kehendak, kada masalah. Yang penting kita saling dukung mendukung. Kada sama, kada masalah. Yang penting kita selalu bersama. Betis kanan dengan kiri kada pernah sama. Boleh periksa betis masing-masing, kanan kiri pasti kada sama. Tapi kanan kiri selalu bersama. Melangkah betis kiri ke dalam WC, nang kanan umpat juga. Jangan dicari bertinggal. Nang kanan dicari masuk ke WC itu. Tapi nang kanan setiap masuk. Pernah ada orang melihat orang masuk ke WC, betis kiri di dalam, betis kanan juga. Ada semua. Kalau amun kita ada diberi tarik banget, maka kita jangan pecah belah. Tulak betis kanan ke pengajian, betis kiri umpat juga. Periksa betis masing-masing.
adalah tertinggal sebelah di rumah. Maka biarkan sama kita tetap bersama. Apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wa'atimut ta'am, selalulah memberi makanan kepada orang lain. Makanya ayat itu loh, kalau anda bulan suci Ramadan, jadi panggil dulu, catatin, gula 5 kilo, tepung 5 kilo, hintalu sepapan, air asam 2 botol, kemudian kurang koma belum jadi ingat berapa kilo, seikung buruk dikasih, disuruh mengambil di semua buruk di pondok lu disetupak, dijulungi tepung 5 kilo, gula 5 kilo. Kenapa? Supaya di bulan suci Ramadan ini tambahkan birian dulu. Kenapa? Mandang hadis Nabi, man at'ama abahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala ala nar. Siapa orang memberikan jamuan kepada saudaranya seagama sesuai seleranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Maka itu kita selalu memberi makan, memberi jamuan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, wasallu billail wan nasu niyam, bangun malam, sembahyang malam di waktu orang guringan. Kapan waktu orang guringan? Jam 12 ke atas. Maka masuk tahajud itu di atas jam 12. Sekalipun ia kada guring, ada tahu mengatakan boleh tahajud. Makanya para aulia Allah ada guring. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semalaman kada guring selama 40 tahun, setiap malam menghatamkan Al-Quran, maka wudhu isya kada batal sampai subuh. Apa gawinya? Sembahyang tahajud. Ujar Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kebetulan sama-sama masjid. Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang malam dari Mbah Isya sampai azan subuh kada diguring. Berarti boleh tahajud asal di atas jam 12 sekalipun kada guring. Tapi kalau sudah guring sekalipun jam 8 boleh sembahyang tahajud. Karena sudah guring, atau kada guring imbahkan jam 12. Nah, kita ini rata-rata kalau bulan Ramadan menghidupkan malam, subuh menjelang salat subuh mesti bangun malam. Itu yang Nabi minta bisolihin, itu kebiasaan orang saleh. Maka kalau kita bisa saling menyebarkan salam, menghendaki orang selamat, kemudian pererat tali persaudaraan, kemudian pernah menjamu kepada sesama saudara, dan bangun malam beribadah di malam hari, apa yang Nabi? Tadkhuluna jannata bisalam. Maka masuklah mereka ke dalam surga bisalam, dengan selamat. Maka di bulan suci Ramadan yang 4 ini punya kesempatan baik untuk kita amalkan supaya kita bisa selamat masuk ke dalam surga. Itu menurut Imam Abu Hanifah sampai. Nah, jadi nasihat yang kedua adalah nasihat yang jauh, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Adapun nasihat Imam Al-Ghazali yang ketiga, keempat, kelima, keenam, insyaallah akan disambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini saja. Hari jam 10 sudah lebih kurang. Minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.